Halo, gue Messi. Ini adalah video pertama gue. Jadi kalau jelek mohon untuk jangan dihujat ya. Kita ambil positifnya aja. Gue mau menceritakan pengalaman gue semasa magang di PT Toyota Astra Motor atau biasa kita tahu TAM. Ya, Toyota lah ya. Pasti banyak banget kan dari kalian yang nanya, itu kerja di situ paid atau unpaid ya? Terus prosesnya juga rumit gak sih? Susah gak sih? Saingannya kayak gimana ya? Dan sebagainya. Belum lagi mungkin beberapa juga ada yang insecure karena mungkin kampusnya itu bukan yang ternama dan gimana-gimana. Gue akan ceritain ke kalian. Tenang aja. Oh ya, gue share ini no offense ya, bukan berarti gue mengecilkan untuk kampus-kampus lain mungkin yang nggak sebesar kayak misalnya Trisakti, Tarumanegara dan sebagainya, enggak, karena gue sendiri juga dari kampus yang bisa dibilang kampusnya itu masih baru, masih ya sumber jagung lah. Oh ya, untuk prosesnya sendiri itu mudah ya, karena kebetulan gue perlunya itu untuk intern, dimana untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah magang di kampus gue. Jadi gue akan share gimana prosesnya. Jadi lo tinggal ke web karirnya Astra atau TAM, lo tinggal buka aja websitenya, lalu ikuti sesuai arahannya, lalu nanti tuh kita akan dapat panggilan interview by email. Jadi kalau gue sih ya waktu itu 2 kali. Yang pertama itu ada HR interview, dan ketika gue lolos itu selanjutnya adalah user interview, dan ketika sudah oke nih deal, gue diterima, baru nanti proses pelengkapan dokumen-dokumen pendukungnya itu di akhir. Jadi mungkin inilah perbedaannya ya, PT TAM sama perusahaan yang lainnya, dimana lo bisa ngirimin dokumen-dokumen penting lo itu ketika lo bener-bener udah fix keterima. Itu oke sih menurut gue, karena kan jadi data kita nggak disalahgunain, ya nggak sih? Oh ya, kebetulan saat itu di batch gue nih cuma ada 5 orang, which is satu departemen itu hanya menerima 1 orang, lu bayangin. Jadi kebetulan waktu itu tuh kalau nggak salah temen gue ada yang diterima di finance, ekspor impor, IT, gue di CR, customer relation, gue CR departemen, sama satu lagi itu dia di HRGA. Nah itu tuh satu departemen itu hanya membutuhkan 1 orang. Jadi memang antara emang lo qualified atau emang hoki sih ya. Untuk kantornya sendiri itu berada di Sunter ya, Sunter Jakarta Utara, dimana Megatron Transformer itu berseliweran ya. Jadi jangan heran kalau lo kerja di sana tuh mataharinya delima, panas bet, debu ya gitulah. Udah gitu nggak public transport friendly lagi, gitu deh pokoknya. Tapi gue sih kerjanya hybrid ya, jadi nggak gimana-gimana. Jadi 5 hari kerja itu 3 harinya Senin, Rabu dan juga Jumat itu WFO, masuk office. Lalu 2 harinya Selasa dan Kamis itu WFA, anywhere. Jadi lo terserah deh mau kerja dari mana aja, intinya lo kerja, lo bener gitu. Lalu untuk liburnya itu 2 hari, Sabtu dan juga Minggu. Tapi sebenarnya TAM itu punya kalender sendiri ya. Jadi kadang hari Sabtu itu lo bisa masuk. Itu fungsinya adalah untuk mengganti hari libur lu. Misalnya nih ada libur Natal, misalnya libur Natal cuma 2 hari. Nah karena lu udah sebelumnya ambil masuk nih di hari Sabtu, nah itu lu bisa nanti liburnya jadi 3 hari, 4 hari dan sebagainya. Untuk kerjanya sendiri sama lah ya kayak perusahaan yang lainnya, masuk dari jam 8, pulang jam 16.45. Itu untuk hari Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat, itu khusus Jumat, masuknya jam 8, pulangnya jam 5. Teng gitu. Nanti juga lo bisa dapet pinjaman inventaris kantor berupa 1 laptop, terus juga ya tentu sama chargernya lah ya. Terus juga ini yang gue suka, disediain makanan. TAM itu bener-bener baik banget. Dia itu apa ya, semua karyawannya, mau lo intern kek, mau lo kartap kek, itu tuh dijadikan aset. Lo di provide makannya, bahkan intern pun dapat fee cuy. Yes, paid. Untuk gaji
Ya, gue bisa kasih bocoran 70-75% dari UMR Jakarta. Menurut gue worth it sih untuk posisi sebagai intern, dimana banyak di daerah lain yang ya gajinya begitulah ya. Mengenai paid dan unpaid, sebenarnya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing sih ya, karena kan ya anak intern ya kan, benefitnya selain ilmu ya apalagi ya nggak sih, cari pengalaman, which is itu terserah lo mau cari yang paid atau unpaid. Kalau gue sih karena udah terbiasa bekerja, gue kan kebetulan kan kelas karyawan nih, gue bekerja udah terbiasa punya gaji, jadi gue prefer untuk cari magang yang paid. Why? Karena menurut gue selagi kita dapat ilmu, why not kalau kita juga dapat gaji? Kita kan kerja ya nggak sih? Tapi itu balik lagi, itu kembali lagi ke kalian. Kalau memang kalian butuh banget pengalaman nih, yang bener-bener orangnya tuh zero banget tuh, zero pengalaman, ya itu terserah sih. Mungkin juga masih oke lah, kayak misalnya magang di startup, itu banyak banget sih ilmu yang bakal kalian dapat. Cuma ya itu unpaid, kerja bagi kuda, gak bercanda. Oh iya, untuk fasilitasnya gue bisa akuin TAM itu super duper lengkap. Mulai dari makanan, kesehatan, kebersihan oke banget. Jadi untuk kita semua karyawan, mau itu intern ataupun karyawan tetap, kita itu di provide makanan. Makanannya itu bener-bener gizi seimbang. Mulai dari susu, makanan berat, sampai snacknya itu kita dapat. Terus juga habis itu ini yang gue suka, dia itu kantinnya bagus banget, estetik, lo bisa foto-foto di situ. Dan ya di situ tuh ada gamenya, ada biliar. Gue biasa main biliar sama temen gue. Sama ada satu lagi tuh gue nggak tahu, kayak ini lo tau gak sih yang mainan bola yang digini-giniin tuh, itu seru banget sih. Terus habis itu toiletnya bersih, oke. Terus juga ada musola cewek dan ada musola cowok, ini dipisah ya. Terus juga ada sport centernya, aduh itu enak banget. Ada klinik, terus juga ada kayak semacam Indomaret mini gitu lah ya. Terus itu di situ kalian hanya bisa bayarnya pakai cash aja sih, karena kalian bukan kartab yang berlaku bisa gesek, itu cuma buat kartab doang sih. Oh ya, ini nih yang bikin gue suka dari TAM. Di TAM itu emang sih gue akuin mayoritas itu udah pada berumur lah ya. Ya namanya juga senior, PT swasta, ya gitu deh. Tapi yang gue suka adalah lingkungannya itu positif banget, nggak toxic. Dan kebanyakan kan kalau misalnya kita magang kan kayak ya diiming-imingin ilmu, udah gitu ntar at the end kita cuma disuruh ini suruh itu, ngerjain hal-hal receh lah ya. Ya kita bisa bilang bansur kali ya mungkin kasarannya, walaupun nggak di semua tempat kayak gitu. Cuma di TAM ini bener-bener lo akan terlibat secara langsung sama pekerjaan-pekerjaan terkait gitu. Bener-bener seniornya ini tuh mendukung banget lo untuk upgrade skill lo. Lo bisa tahu nih dari lo kerja di magang di TAM ini, oh gue itu ternyata skillnya di sini loh, oh gue itu ini, gue ini itu poin banget sih buat gue. Terus juga budaya kerjanya tuh enak banget, bener-bener lo tuh dikasih ilmu, nasihat hidup yang lucu banget sih sama si ibu-ibu bapak-bapak ini, fun, orangnya juga seru-seru, enak lah pokoknya. Nah, seperti yang tadi gue bilang di awal, gue ini kan dari kampus yang bisa dibilang bukan kampus yang ternama banget lah, kayak kita ya you name it, UI atau Trisakti itu udah punya nama besar sekali kan. Nah, kalau gue ini memang dari kampus yang ya baru lahir kemarin banget nih, 2019, di Universitas Dian Nusantara. Itu lokasinya dia di Jakarta Barat. Ada juga sih yang di Bekasi, Cibubur juga ada. Kenapa sih kok gue bisa diterima? Nah, ini sih poinnya. Ketika interview, apa ya, HR itu nggak yang berbelit-belit ya. Ini yang HR TAM ya, dia itu nggak begitu nuntut lu harus punya kekuatan air, tanah, udara gitu, enggak. Yang penting lu orangnya enak ya untuk diajak berbicara, komunikasinya itu baik. Karena ya itu kunci utamanya cuy dalam lu bekerja. Lu akan tektokan sama tim lu itu, kalau komunikasi lu buruk, udah lu auto gagal, nggak diterima, itu kuncinya. Dan kedua,
ini mungkin ngaruh sih lo aktif atau enggak di suatu organisasi di kampus kayak gitu, yaitu basic lah ya, bukan juga jadi poin plus lo. Tapi tenang aja, kalau memang lo nggak punya itu, lo misalnya orangnya kupu-kupu nih, kuliah pulang, sebenarnya nggak menjamin lo nggak akan diterima juga, asalkan lo bisa menjual diri lo bahwa oke, gue mau belajar, gue bisa. Dan balik lagi itu gimana komunikasi lu aja sih. Ya, kalau misalnya lu bisa meyakinkan HR, habis itu ketika lu user interview, gue rasa itu akan lebih enak sih. Oh ya, tips dari gue juga, kalau misalnya lu lagi interview, jangan kaku. Maksudnya tuh gak usah takut. Interview itu adalah cara si HR itu, wah ini orang kayak apa nih kalau diajak ngobrol, wah ini orang enggak nih, kalau HR itu menilai itu. Jadi kalau bisa ketika interview lu aktif dan mau bertanya, ya walaupun basa-basi lah ya, kayak misalnya oh iya kesulitan yang sebelumnya ini kira-kira apa ya yang mungkin nanti bisa jadi untuk lu buat persiapan kalau misalnya lu lolos dan sebagainya kayak gitu. Ya intinya banyak tanya aja sih, kayak terkesan lu tuh interest banget nih, lu niat nih mau masuk nih di TAM. Ya kesimpulannya, magang di TAM itu prosesnya mudah kalau lu memang bisa melewati proses interview. Oh ya, saran dari gue sih, lu tebar benih aja dulu nih, lu apply di websitenya, karena modelannya TAM itu dia ini sih, ketika dia butuh orang dia baru akan buka tuh semua data-data yang dia punya. Jadi saran gue, lu apply aja deh di website resminya si TAM. Jadi siapa tahu kalau nanti lu hoki di calling gitu kan, halo saya butuh orang, gue aja. Lu tau gak sih, gue di kontak itu hari Minggu malam. Gue sih sempet gak yakin ya, hah ini beneran TAM, tapi ternyata emang bener sih, ya urgent gitu. Jadi saran gue, ya lu tebar benih aja di perusahaan-perusahaan lain juga. Dan menurut gue jangan takut untuk lu mencoba apply di perusahaan-perusahaan yang besar, karena gue udah nyobain perusahaan besar itu dia lebih apa ya, dia tuh lebih memikirkan karyawannya, bener-bener dijaga, bener-bener dijadiin aset. Beda banget sama perusahaan yang sok-sokan berbasis kekeluargaan, itu banyak makan batin sih. Jadi semangat buat kalian, jangan takut, kalian bukan dari universitas yang ternama. Yang penting tunjukin kalian itu mampu, punya skill, dan mau berkembang. Bye!